Karena Isa di dalam Quran itu mamanya nama Maryam atau Maria, bapaknya juga nama Yusuf. Kalau menemukan dua orang yang mamanya nama sama, itu masih masuk akal. Tapi mama dan bapaknya namanya sama, adalah satu rumpun bahasa Semitik dengan bahasa Arab yang telah terbukti bahwa nama beliau itu Isa. Pra-Islam, sebelum Islam, namanya Isa. Yosua Hamasyah itu sama dengan Yesus Kristus, sama dengan Isa Al-Masih. Termasuk yang bunuh diri namanya Judas, yang di dalam kekristenan diingat sebagai orang yang gantung diri. Terserahlah, ya. Tidak pernah mengeluarkan statement bahwa beliau adalah Tuhan, anak Tuhan, firman jadi daging. Tidak pernah. Ini buktinya. Yesus dengan Isa itu adalah pribadi berbeda, orang yang tidak sama. Tapi memang ada sejumlah perbedaan, lalu orang menyimpulkan demikian. Tapi pikirkan juga sejumlah persamaan. Karena Isa di dalam Quran itu mamanya nama Maryam atau Maria, bapaknya juga nama Yusuf. Kalau menemukan dua orang yang mamanya nama sama, itu masih masuk akal. Tapi mama dan bapaknya namanya sama, dengan rentetan peristiwa-peristiwa yang sama, kesamaan ini nih, kenapa bisa terjadi? Lagi pula dari sudut bahasa, kita mengenal namanya korespondensi fonetik, hubungan bahasa itu ya misalnya ya antara ullah, illah, Allah, Eloah itu punya hubungan semua. Ya, maka karena apalagi serumpun antara bahasa Ibrani dengan bahasa Arab, rumpunnya sama, rumpun bahasa Semitik dari jalurnya anaknya Nuh, Sem itu loh. Makanya bahasa-bahasa itu mirip. Abodah dalam bahasa Ibrani sampai di Arab menjadi ibadah, sampai Indonesia menjadi ibadah. Kados bahasa Ibrani sampai ke Arab jadi kudus, sampai ke kita jadi kudus. Di bahasa Ibrani itu neraka itu Gehenna. Dari Gehenna sampai ke Arab, kalau Arab tuh G di Ibrani jadi J, makanya Hagar jadi Hajar. Ya, lalu Gabriel menjadi Jibril. Maka Gehenna itu di Arab menjadi Jahana. Jahana sampai ke Indonesia jadi Jahanam. Nah, makanya neraka Jahanam betul, ya. Nah, itu ada hubungan bunyi. Nah, antara Isa dengan, ingat ya, Yesus itu nama Yunani, Yesus. Nama Ibraninya tuh Yosua. Yosua tuh Yesus itu. Makanya ada orang tanya, Pak Pendeta, kalau anak saya lahir 25 Desember boleh kasih nama Yesus? Oh boleh. Kalau Yosua boleh, kenapa Yesus gak boleh? Di Portugal sana ada banyak orang nama Yesus. Di Timor Leste sana ada orang nama Yesus. Banyak itu. Ya yang penting jangan Yesus Kristus saja. Ya toh? Karena kalau dikasih nama Yesus Kristus, tiba-tiba dia mabok dan ditangkap masuk penjara, koran-koran menerbitkan Yesus Kristus ditangkap. Nah, itu kan jadi kacau itu ya. Nama Jesus itu asalnya dari Yeshua Hamasyah, Yeshua, Yehoshua, yang untuk kemudian dalam linguistik menjadi Yeshua dalam bahasa Ibrani, dan yang dalam bahasa Aramea itu Isho. Bahasa Aramea adalah bahasa Semitik, bahasa satu rumpun Semitik dari bahasa Arabia. Yang Isho ini dalam bahasa Aramea itu menjadi Isa. Baik ya, baik. Kita mulai yang pertama ini, kenapa bukannya dari INRI? INRI adalah satu lambang, satu gambaran yang insya Allah konkret bahwa nama Yesus itu dikenakan kepada nama yang sebelumnya sudah ada. Siapa dia? Isho dalam bahasa Aramea. Bahasa Aramea itu adalah bahasa yang major, bahasa yang mayor, yang bahasa yang utama dipakai di tempat kota di mana Yesus tinggal. Namanya Nazaret. Kurang lebih 144 atau 146 kilo dari kilometer, 144 atau 146 kilometer dari Yerusalem. Ya, namanya Isho. Dan kata-kata Isho dalam bahasa Aramea ini adalah satu rumpun bahasa Semitik dengan bahasa Arab yang telah terbukti bahwa nama beliau itu Isa. Pra-Islam, sebelum Islam, namanya Isa. Mari kita lihat di paragraf pertama.
huruf INRI atau INRI yang sering kita lihat adalah huruf-huruf singkatan dari kata-kata Latin yang terletak di atas salib Yesus. Terletak di atas salib Yesus. Ini adalah bukti otentik pertama. Nih, mari kita lihat di baris kedua paragraf pertama. Tulisannya IE. Yesu. Ini adalah kata-kata Latin yang berdasar kepada bahasa Yunani. Di situ dibunyi IE, bukan Y, bukan juga J. Terbacanya bukan Jesus dan bukan Yesus, bukan, tapi IE. Oleh sebab itu, huruf di atas kepala salib Yesus itu bunyinya INRI. Yesus Nazarenus Rex Iudaerum. Artinya orang Yahudi. Nazarenus artinya orang Nazaret. Orang Nazaret mengenal Isa sebagai Iso. Sehingga yang dipakai huruf I. Mengerti? Syukran katsiran. Kita masuk ke sini ya. Itu sudah ya di screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Jesus adalah nama yang berkembang beberapa abad kemudian. Baru pakai huruf Y dan huruf J. Asalnya Iso. Yang dalam logat Latin menjadi Yesus. Nah, tapi hubungan bunyi dari Yosua menjadi Yesus, Yesus menjadi Isa, atau Isa, Yasu, itu ada hubungannya. Ya, karena Yosua itu bisa Hosea, Isaya, itu menjadi Isa. Sementara kata Al-Masih, itu Al itu kata sandang dalam bahasa Arab. Masih itu sama dengan bahasa Ibrani, Masiah. Yang dalam Yunani menjadi Mesias. Dalam Yunani itu Kristus. Sehingga Yosua, Hamasyah. Ha itu kata sandang bahasa Ibrani. Yosua, Hamasyah itu sama dengan Yesus Kristus, sama dengan Isa Al-Masih. Itu sama itu. Tapi kenapa kisahnya berbeda? Satu lahir di sini, satu lahir di sini. Kita harus bisa bedakan antara kesamaan bahasa dengan kesamaan teologis. Orang yang dimaksudkan sama, tapi karena faktor-faktor tertentu, deskripsinya di sana tentang Esra lain, di sini lain. Berarti salah satu harus salah. Ya kan? Jadi yang dimaksudkan dengan Yesus dan Isa itu sama. Yang dimaksudkan, tapi ternyata yang digambarkan dalam kitab Injil dan kitab Quran itu kok beda. Yang ini bilang mati di salib, yang sana bilang nggak mati di salib, hanya diselamatkan saja. Ya, diserupakan saja. Kok beda? Yang ini lahir di sini, di Bethlehem, itu lahir di bawah pohon korma. Kok beda? Kalau begitu, orang yang dimaksudkan sama, tapi deskripsinya berbeda. Lalu kalau deskripsinya berbeda, mana yang harus dipercaya Pak Pendeta? Ya percaya yang lebih tua lah. Ya kan? Kan lebih tua, kita lebih tua 6 abad. Bahwa beliau itu adalah nabi. Beliau itu nabi. Ya, beliau tidak pernah jadi Tuhan atau anak Tuhan. Karena beliau nabi yang diangkat. Nabi yang the anointed one, diurapi. Ya, nabi yang diupai. Dari mulai awal the four gospel, dari mulai awal sampai akhir keempat gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, semuanya nabi. Atau dikenal dalam bahasa Yunaninya apostelos, rasul atau profetes, nabi. Itu 1 Yohanes 2 tanda bagi 1. Anak-anakku katanya, hal-hal ini kutuliskan. Ini Yohanes yang adalah hawariun atau sahabat, saksi dari perjalanan pelayanan Yesus selama 3 tahun lebih sedikit. Bahkan tidak sampai 3,5 tahun. Mungkin 3 tahun 2 bulan. Dalam masa 3 tahun 2 bulan ini, Yohanes ini menuliskan demikian kepada para pengikutnya yang lain, yang di bawah beliau. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Ini dari seorang
yang hidup ada bersama-sama dengan Yesus, makan bersama-sama, berjalan, susah senang bersama dengan Yesus. Ya, setelah Yesus diangkat, tidak pernah seluruh Hawariun atau seluruh 12 disciples itu, termasuk yang bunuh diri namanya Judas yang di dalam kekristenan diingat sebagai orang yang gantung diri. Terserahlah, ya. Tidak pernah mengeluarkan statement bahwa beliau adalah Tuhan, anak Tuhan, firman jadi daging. Tidak pernah. Ini buktinya. Setelah Yesus diangkat oleh Allah ke langit, ya. Nanti kita buktikan yang langit ini, ya. Bahkan sampai mendekati ajal dari para 12 disciples ini atau 12 pengikut Yesus ini, Hawariun ini. Mereka tetap bilang Yesus sebagai pengantara. Tidak pernah jadi Tuhan, anak Tuhan, atau firman yang menjadi daging. Tidak pernah. Ini buktinya. Ya.